channel YouTube Mas dan Ember. Kisah paganisme pasca Nabi Ismail dan pra-Islam. Selepas Nabi Ibrahim wafat dan Nabi Ismail dewasa, pemeliharaan Ka'bah dan kota Makkah pun makin serius dilakukan. Nabi Ismail memperistri putri dari pemimpin Jurhum. Dengan hubungan baru itu, tanggung jawab Nabi Ismail untuk mengurus Ka'bah sedikit banyak merasa terbantu. Imam At-Tabari dalam kitabnya Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk 2011 menceritakan pernikahan Nabi Ismail dengan anak dari elit Jurhum itu dikaruniai 12 anak. Mereka adalah Nabit, Kidar, Adbil, Mubsim, Musim, Dauma, Dawa, Masa, Hadad, Sitsa, Yatur, dan Nafisi. Pada usia 137 tahun, Nabi Ismail berpulang. Estafet kepemimpinan dan tanggung jawab pemeliharaan Ka'bah dan Makkah diserahkan kepada putra pertamanya, Nabit. Sayangnya, kondisi itu tak diharapkan sebagian petinggi Jurhum hingga kekuasaannya direbut tanpa perlawanan. Kebesaran hati putra-putra Nabi Ismail ini digambarkan Ibnu Hisham dalam Asirah An-Nabawiyah 2014. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebarkan anak-anak Ismail di Makkah. Tapi saudara mereka dari suku Jurhumlah yang menguasai Baitullah. Anak-anak Nabi Ismail tidak ingin menentang saudari-saudaranya yang sudah pasti akan meretakan kekerabatan mereka. Selain itu, mereka juga menghormati kemerdekaan dan sikap penolakan terhadap peperangan. Tulis Ibnu Hisham. Meski begitu, rasa tak nyaman tetap menjalar di benak putra-putra Nabi Ismail. Mereka memutuskan untuk pindah dan berpencar ke daerah lain. Beruntung, tidak ada satupun kaum yang menolak. Semua tempat menerima dan tunduk pada keagungan nama Ibrahim. 12 anak Nabi Ismail inilah yang menjadi cikal bakal Arab Al-Maste Riba, yakni orang-orang Arab yang bertemu dari pihak ibu pada Jurhum dengan Arab al-Blasariba keturunan Yorub ibn Qatan. Sedang ayah mereka, Ismail anak Ibrahim, dari pihak ibunya erat sekali bertalian dengan Mesir, dan dari pihak bapa dengan Irak, Mesopotamia, dan Palestina, atau kemana saja Nabi Ibrahim menginjakkan kaki. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah mengangkat sendi-sendi Ka'bah. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran Surat Ali, Imran 96. Padanya terdapat tanda tanda yang nyata. Di antaranya, Makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, itu menjadi amanlah dia. Quran Surat Ali, Imran 97. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku, dan yang sujud. Quran Surat Al-Baqarah 125. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah saburak-burik tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 127. Pertanyaannya adalah, bagaimana Nabi Ibrahim mendirikan rumah itu sebagai tempat tujuan
dan tempat yang aman untuk mengantarkan manusia supaya beriman hanya kepada Allah yang tunggal. Lalu, bagaimana pula cara-cara peribadatan itu dilakukan sesudah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan dalam bentuk bagaimana pula dilakukan, dan sejak kapan cara-cara itu berubah lalu dikuasai oleh paganisme? Muhammad Hasan Haikal dalam sejarah hidup Muhammad menulis hal ini tidak diceritakan kepada kita oleh sejarah yang kita kenal. Semua itu baru merupakan dugaan-dugaan yang sudah dianggap sebagai suatu kenyataan. Menurutnya, kaum Sabion yang menyembah bintang mempunyai pengaruh besar di tanah Arab. Pada mulanya, mereka menurut beberapa keterangan tidak menyembah bintang itu sendiri, melainkan hanya menyembah Allah. Dan mereka mengagungkan bintang-bintang itu sebagai ciptaan dan manifestasi kebesarannya. Oleh karena lebih banyak yang tidak dapat memahami arti ketuhanan yang lebih tinggi, maka diartikannya bintang-bintang itu sebagai Tuhan. Beberapa macam batu gunung dihayalkan sebagai benda yang jatuh dan langit berasal dan beberapa macam bintang. Dari saitu mula-mula manifestasi Tuhan itu diartikan dan dikuduskan. Kemudian beta-beta itu yang disembah. Kemudian penyembahan itu dianggap begitu agung sehingga tidak cukup bagi orang Arab hanya menyembah Hajar Aswad, batu hitam yang di dalam Ka'bah. Bahkan dalam setiap perjalanan ia mengambil batu apa saja dan Ka'bah untuk disembah dan dimintai persetujuannya akan tinggal ataukah akan melakukan perjalanan. Mereka melakukan cara-cara peribadatan yang berlaku bagi bintang-bintang atau bagi pencipta bintang-bintang itu. Dengan cara-cara demikian menjadi kuatlah kepercayaan paganisme itu. Patung-patung dikuduskan dan dibawanya sesajen untuk itu sebagai kurban. Haikal menjelaskan ini adalah suatu gambaran tentang perkembangan agama itu di tanah Arab sejak Nabi Ibrahim membangun Ka'bah sebagai tempat beribadat kepada Tuhan, sebagaimana dilukiskan oleh beberapa ahli sejarah, dan bagaimana pula hal itu kemudian berbalik dan menjadi pusat berhala. Herodotus, sejarawan Yunani kuno yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi, sekitar 484 sebelum Masehi, 425 sebelum Masehi, menerangkan tentang penyembahan Lat itu di negeri Arab. Demikian juga Diodorus Siculus, sejarawan Yunani kuno yang hidup pada abad ke-1 SMN, juga menyebutkan tentang rumah di Makkah yang diagungkan itu. Ini menunjukkan tentang paganisme yang sudah begitu tua di Jazirah Arab dan bahwa agama yang dibawa Nabi Ibrahim di sana bertahan tidak begitu lama. Dalam abad-abad itu sudah datang pula para nabi yang mengajak kabilah-kabilah Jazirah itu supaya menyembah Allah semata-mata. Tetapi mereka menolak dan tetap bertahan pada paganisme. Datang Nabi Hud mengejak kaum Ad yang tinggal di sebelah utara Hazramaut supaya menyembah hanya kepada Allah. Tapi hanya sebagian kecil saja yang ikut, sedang yang sebagian besar malah menyombongkan diri dan berkata, "Oh Hud, kau datang tidak membawa keterangan yang jelas, dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena perkataanmu itu. Kami tidak percaya kepadamu." Quran 11:53. Bertahun-tahun lamanya Nabi Hud mengajak mereka. Hasilnya malah mereka bertambah buas dan congkak. Demikian juga Nabi Saleh datang mengajak kaum Samud supaya beriman. Mereka ini tinggal di Hir yang terletak antara Hijaz dengan Syam di Wadi Al-Qura, ke arah timur daya dari Madian Midian dekat Teluk Akabah. Selain para nabi itu juga Quran telah menceritakan tentang ajakan mereka supaya menyembah Allah yang Esa. Sikap golongan itu begitu sombong. Mereka tetap bersikeras hendak menyembah berhala dan bermohon kepada berhala-berhala dalam Ka'bah itu. Mereka berziarah ke tempat itu
Setiap tahun, mereka datang dari segenap pelosok jazirah Arab. Dalam hal ini turun firman Tuhan, dan kami tidak akan mengadakan siksaan sebelum kami mengutus seorang rasul. Quran 17:15. Sejak didirikannya Makkah di tempat itu, sudah ada jobiton-jobiton penting, seperti yang dipegang oleh Qusay bin Kilab pada pertengahan abad ke-5 Masehi. Pada waktu itu, para pemuka Makkah berkumpul. Jabatan-jabatan Hijab, Sikaya, Rifada, Nadwaliwa, dan Kiada dipegang semua oleh Kasyaf. Hijabah ialah penjaga pintu Ka'bah atau yang memegang kuncinya. Sikaya ialah menyediakan air tawar yang sangat sulit waktu itu bagi mereka yang datang berziarah, serta menyediakan minuman keras yang dibuat dari kurma. Rifada ialah memberi makan kepada mereka semua. Nadwa adalah pimpinan rapat pada tiap tahun musim liwa. Ialah panji yang dipancangkan pada tombak, lalu ditancapkan sebagai lambang tentara yang sedang menghadapi musuh. Dan Kiada ialah pimpinan pasukan bila menuju perang. Jabatan-jabatan demikian itu di Makkah sangat terpandang. Dalam masalah ibadat seolah pandangan orang-orang Arab. Semua tertuju ke Ka'bah itu. Beberapa penulis sejarah menurut Haikal tidak keberatan dalam menyebutkan bahwa Makkah itu masih terbelakang sebelum semua urusan berada di tangan Kasyai pada pertengahan abad ke-5 Masehi itu. Sukar bagi kita akan dapat membayangkan suatu daerah seperti Makkah dengan rumah purbanya yang dianggap suci itu akan tetap berada dalam suasana hidup pengembaraan, tulisnya. Padahal sejarah membuktikan, lanjut Haikal, bahwa persoalan rumah suci itu berada di tangan Nabi Ismail dalam lingkungan keluarga Jurhum selama beberapa generasi kemudian. Mereka tinggal di sekitar tempat itu, di samping Makkah. Masa itu memang tempat pertemuan kafilah-kafilah dalam perjalanan ke Yaman, Hiro, Syam, dan Najd. Juga hubungannya dengan Laut Merah yang tidak jauh dari tempat itu merupakan hubungan langsung dengan perdagangan dunia. Sukar akan dapat dibayangkan adanya suatu daerah dalam keadaan demikian itu akan tetap tanpa ada pendekatan dari dunia lain. Dari segi peradabannya, beralasan sekali dugaan kita bahwa Makkah yang sudah didoakan oleh Ibrahim dan ditetapkan Allah akan menjadi suatu daerah yang aman sentosa, sudah mengenal hidup stabil selama beberapa generasi sebelum Kasyaf. Lanjutnya, Haikal lagi, meskipun sudah dikalahkan oleh Amalekit, Makkah masih di tangan Jurhum sampai pada masa Mudzaj bin Amr ibn Harith. Selama dalam masa generasi ini, perdagangan Makkah mengalami perkembangan yang pesat sekali di bawah kekuasaan orang-orang yang biasa hidup mewah, sehingga mereka lupa bahwa mereka berada di tanah tandus dan bahwa mereka perlu selalu berusaha dan selalu waspada. Demikian lalainya mereka itu sehingga Zamzam menjadi kering, dan pihak kabilah Khuza'ah merasa perlu memikirkan akan turut terjun memegang pimpinan di tanah suci itu. Peringatan Mudzaj kepada masyarakatnya tentang akibat hidup berfoya-foya tidak berhasil. Ia yakin sekali bahwa hal ini akan menghanyutkan mereka semua. Kemudian, ia berusaha menggali Zamzam lebih dalam lagi. Diambilnya 2 buah pangkal pelana emas dari dalam Ka'bah, beserta harta yang dibawa orang sebagai sesajen ke dalam rumah suci itu. Dimasukkannya semua itu ke dalam dasar sumur, sedang pasir yang masih ada di dalamnya dikeluarkan dengan harapan pada suatu waktu ia akan menemukannya kembali. Selanjutnya, ia keluar dengan anak-anak Nabi Bismail dari Makkah. Kekuasaan sesudah itu dipegang oleh Khuza'ah. Demikian seterusnya turun-temurun sampai kepada Kasyai bin Kilab, nenek kakek Nabi Muhammad yang kelima, datang mengambil alih. Dalam sebuah hadis dijelaskan adalah tokoh bernama Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai yang menyebabkan keturunan Nabi Ismail menyembah berhala.
Amr adalah orang yang pertama kali memberikan sesembahan kepada berhala berupa unta. Hal ini biasanya disebut sebagai sawaib. Nabi SAW bersabda, "Aku melihat Amr bin Luhai Al-Huzai menarik punggungnya ke neraka dan dia adalah orang pertama mempersembahkan as-sawaib saibah." Lihat Al-Bukhari, Sahihul Bukhari, Kairo, Darut Tauqin Najah, 1422 hari, juz 4 halaman 184. Ibnu Hajar Alaisi Kalani dalam Fathul Bari Syarh Sahihul Bukhari menyebutkan Amr bin Luhai mendapatkan berhala tersebut dari sekelompok suku di Syam yang bernama Al-Malik. Kaum Al-Malik menyembah berhala dan Amr bin Luhai pun meminta agar kaum Al-Malik memberinya salah satu berhala yang mereka sembah dan membawa berhala tersebut masuk ke kota Makkah. Amr kemudian mendirikan berhala itu di Ka'bah. Berhala itu yang kelak dinamai Hubal. Tidak hanya itu, Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwa Amr bin Luhai inilah yang membuat dua berhala bernama Asaf dan Nailah dikultuskan oleh orang yang sedang tawaf di Ka'bah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Berdasarkan penuturan Ibnu Hajar, Asaf dan Nailah ini adalah dua orang yang sering membuat kerusakan fajir, yang tubuhnya diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi batu. Asaf adalah orang laki-laki dan Nailah adalah seorang perempuan. Walau hal ini masih dipertanyakan keabsahan. Ceritanya, dua patung inilah yang dibawa oleh Amr bin Luhai ke samping Ka'bah. Orang-orang yang sedang tawaf di Ka'bah pada saat itu mengusap kedua berhala tersebut. Dimulai dari Asaf dan diakhiri dengan Nailah. Wallahu alam. Itulah kisah paganisme pasca Nabi Ismail. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen